Mbak Rika, kenapa memilih Agen Plus 62? Apakah ada kaitannya dengan semangat visi misi sebagai wakil rakyat, dan ini kan juga termasuk salah satu film yang favorit nih? Saya nggak pernah, saya sangat cukup selektif sih kalau milih syuting misalnya kayak gitu. Dulu waktu di Bajai Bajuri itu adalah sinetron yang menurut saya luar biasa sekali. Karena kita itu kita nggak boleh improv loh, bener-bener scripted, bener-bener harus hafal. Bener-bener di setiap segmen itu nanti ada noktah gitu, ada titik yang akan diisi oleh track ketawa. Mereka punya 80 lebih track ketawa dengan derajat kelucuan, udah dihitung ketawa lucu 5%, ketawanya seperti ini, lucu 10%, ketawanya seperti ini. Jadi nggak boleh ada yang improv. Jadi kalau dibilang kita lucu, bukan kita yang lucu sebenarnya. Naskahnya itu udah mateng banget, dan kemudian itu membuat saya juga menjadi merasa bahwa ketika sesuatu itu dilakukan secara profesional, ternyata dari cerita sinetron, film, dan seterusnya itu bukan hanya menghibur, tapi bisa membuat orang membangun kesadaran sambil ketawa gitu. Dan kenapa Agen Plus 62? Karena saya udah habis cara untuk mengatakan ke masyarakat, jangan judol, jangan pinjol, karena itu adik kakak, itu bisa merusak seluruh sendi kehidupanmu. Dan saya juga ingin mengatakan, please, negara semuanya, DPR, eksekutif semuanya berantas judol sama-sama gitu. Dengan melalui media film, saya kira ini bisa lebih diterima daripada kita ceramah. Oke, dan itu dibuktikan dengan alhamdulillah ya, kita top 10 juga di Singapura dan beberapa negara di Asia Tenggara. Kan udah lama nih, berapa puluh tahun tuh nggak main. 17 tahun ya? Nggak, 17. 18. Kurang lebih segitu kan, nggak main film, nggak main ini. Kok tiba-tiba pengen main itu? Apa sih yang bikin lo jadi, gue pengen main ini lagi, balik lagi ke sini gitu. Kan udah nyaman. Kenapa emang gue pengen syuting? Kalau giliran gue jawabnya gitu doang. Kenapa emang? Kenapa? Lu mulu syuting, gue kagak boleh. Kalau gue emang dari awal kan syuting terus nggak jadi anggota DPR. Lu kan ya kenapa lu nggak jadi anggota DPR? Lu ngajak di setengah-setengah dulu. Ya, lu cepetan, muka lu melas, banyak yang milih. Nggak mau dia. Coba. Kok tiba-tiba kepengen main gitu. Aku nggak pernah bisa ninggalin dunia seni. Aku nggak pernah bisa ninggalin dunia acting yang sudah membesarkanku, memberikan kehidupan bagi diriku dan keluarga. Bikin aku bisa sekolah dengan cukup baik, begitu bisa bantu keluarga. Dan aku salurin, sebenarnya kalau ditanya dunia aku yang akhirnya gitu, setelah 4 periode, aku kayaknya ada yang kosong gitu dalam hidup aku. Aku harus kembali ke duniaku dan untuk recharge ya. Tapi Bang Fani, apa kebiasaan dari seorang Rieke Diah Pitaloka yang orang selama ini nggak tahu? Ayo, putus persahabatan. Tolong sebutkan kita. 5. Yang paling lengket di Satu. Apaan? Lu jangan percaya, Mbak. Enggak. Jangan. Mbak Rika diam dulu. Emaknya aja nggak percaya sama dia. Oke. Kalau kita kecil, kita kan suka ngempeng pakai dot kan. Nah, dia tuh ngempeng pakai jempol. Enggak. Semua orang juga pernah mengalami itu. Enggak, itu kalau ngalamin pakai dot. Ini ngempeng pakai jempol, tangan jempol sampai kisut. Yang kedua, itu di bawah selalu ada bantal. Selalu ada? Bantal untuk Kenapa ada? Untuk diinjak. Makanya sekarang setelah jadi anggota DPR dia nggak pakai lagi nih, kayaknya. Kenapa suka pakai bantal? Karena udah sering diinjak. Itu. Ketiga, banyak banget tuh, ngapain lu gitu? berisik kalau ada orang yang telat. Nggak suka orang telat. Paling nggak suka. Tipe yang suka ngelabrak gitu nggak sih? Enggak ya? Tapi saya yang dilabrak. Jadi siapapun yang salah, dia yang akan saya labrak. Jadi saya tumbal. Oh, tumbal. Yang keempat? Ya udah, kayaknya cuma itu deh. Mbak Inaya ada tahu nggak apa yang enggak, mungkin Inaya enggak. Orang nggak tahu? Satu aja Mbak. Kalau meeting makannya banyak. Bukan meeting aja, ini makannya banyak. Emang tukang gegares. Ya, udah Bang Pangi jangan banyak nanya. Jadi kalau misalnya soal nasihat ya, kan tadi nasihat untuk siapa tadi? Untuk anak, maksud saya berikanlah nasihat juga untuk anak muda yang mau turun ke gelanggang politik gitu ya. Kira-kira nasihat apa yang akan diberikan oleh seorang Rieke kepada orang-orang yang
anak muda yang akan terjun ke dunia politik gitu, supaya nanti tidak terjadi politisi yang hari ini kan banyak ya karbitan, instan, walaupun banyak mie instan juga kan, dapat jalur privilege dan seterusnya. Kita semua juga sedang berpolitik, ini juga sedang berpolitik. Karena politik itu bukan hanya menduduki jabatan trias politika lah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif begitu. Bukan hanya jadi pejabat di 3 lembaga itu. Tapi politik itu adalah seni untuk mengabadikan diri demi kepentingan orang banyak, bagaimana seni untuk berkomunikasi, untuk memperjuangkan hal-hal yang positif begitu, seni untuk sharing soal kebaikan. Nah, jadi ini juga kita semua sedang berpolitik sebenarnya. Tapi kalau maksudnya adalah bagaimana masuk ke dalam posisi-posisi politik begitu, persiapkanlah dirimu baik-baik kalau saya boleh memberi saran begitu. Jangan karena FOMO lagi musim nyalek begitu, dan harus dipersiapkan. Pengalaman saya adalah ketika saya mau jadi anggota DPR, saya udah nyiapin dulu saya mau golin undang-undang apa gitu. Itu udah ada, saya akan begini begitu. Itu sudah ada di dalam daftar list yang akan saya perjuangkan. Jangan kemudian Anda menjadi anggota DPR, Anda menjadi eksekutif, menjadi bupati, menjadi gubernur, wali kota dan seterusnya, lalu mengatakan atau menjadi menteri, ada yang nanya misalnya, dan bahkan di forum terbuka, di rapat terbuka atau di media, nanya, ya gimana ya, soalnya saya lagi belajar di sekolah, siapa maneh diajar mah di sekolah. Kalau udah masuk jabatan itu ya bertarung keputusan, intervensi keputusan, dan politik itu adalah perang untuk mengintervensi keputusan menjadi lebih baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Pernah nggak sih yang diviralkan terus ternyata salah? Dan kalau iya, apa yang terus kemudian dilakukan? Udah viral? Pengen punya laki. Enggak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.